Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita di Gereja Kristen Jawa Ebenezer, yaitu doa Sabtu pagi pada hari ini, Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, serta terus melakukan dan mematuhi anjuran pemerintah sebagai pelengkap aksi 3M di masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sehingga dengan demikian kita semua selalu diberkati dengan kesehatan. Bapak Ibu, renungan dalam doa Sabtu pagi hari ini saya beri judul Hati untuk Tuhan. Ayat Alkitab yang akan kita baca bersama saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 15a. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bergembira karena Engkau mempertemukan kami dalam kegiatan kami ini. Kami akan saling mendoakan satu sama lain, membawa setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, serta saling menguatkan. Untuk itu kami mohon sertaan Tuhan dalam kegiatan kami ini. Pimpin juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan untuk kami renungkan. Kiranya hanya kemuliaan nama-Mu yang akan kami wartakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. 1 Petrus 3 ayat 15a, demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Firman yang pendek Bapak Ibu. Mari bersama kita coba merenungkan apa maksud dari firman ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, stetoskop adalah alat yang sangat identik dengan dokter dan dunia medis. Penemuan yang ada sejak awal tahun 1800-an ini memungkinkan dokter untuk memeriksa suara dalam tubuh seperti suara jantung, pernafasan, atau juga aliran darah, bagian usus, pencernaan, dan sebagainya. Apabila stetoskop sanggup dipakai bukan hanya untuk memeriksa normal tidaknya keadaan diri kita lewat suara, bagaimana jika alat itu juga bisa memeriksa kondisi hati kita dari sisi keimanan? Apa yang ada dalam hati kita saat ini? Apakah isinya firman Tuhan dengan kerinduan untuk mengaplikasikannya secara langsung? Hati yang mengasihi Tuhan dan sesama? Atau hati yang terus mengejar harta benda dan sebagainya yang menurut pengajaran dunia mampu menjamin kebahagiaan kita? Apakah isinya hati kita dan kemana orientasinya? Saat menerangkan tentang hal mengumpulkan harta dalam Matius 6 ayat 19-24, Yesus mengingatkan agar jangan salah orientasi dalam mengumpulkan harta. Bukan harta di bumi yang penting untuk dikumpulkan, tetapi di sorga. Kebanyakan orang keliru mengira bahwa sebuah hidup yang berpusat pada pengumpulan harta kekayaan bisa menjamin kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Pada kenyataannya seringkali tidak demikian. Bukankah kita sering melihat hal tersebut atau mungkin pernah mengalaminya? Kalau kata Yesus, harta di dunia itu ada ngengat, karat, dan pencuri yang siap menghabiskan berapapun jumlahnya dalam sekejap mata. Itu sudah sering kali terbukti benar. Tuhan Yesus mengatakan
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terdapat dalam Matius 6 ayat 21. Bapak Ibu coba renungkan. Kita percaya cepat atau lambat kita akan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sangatlah benar. Kita akan selalu menaruh seluruh hati kita kepada apa yang kita anggap paling berharga. Pertanyaannya, di mana kita meletakkan hari kita hari ini? Apakah masih pada hal-hal yang didoktrin oleh dunia sebagai penjamin kebahagiaan, atau kepada penjaga Israel, Allah yang tidak terlelap dan tidak tertidur? Pertanyaan yang kedua, jika kita mengaku meletakkan Yesus pada posisi paling utama, lalu sebagai apa kita menempatkannya? Apakah sebagai Tuhan atau hanya sebagai provider harta, bodyguard, dokter, dan sejenisnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus sering-sering kita periksa agar jangan sampai ada motivasi-motivasi yang bergeser dalam hati kita. Secara umum ada 3 kerajaan yang bisa bertahta di hati manusia. The kingdom of myself, yang menempatkan semuanya pada diri kita. The kingdom of evil, yang berpusat pada iblis dan segala kejahatannya. Atau the kingdom of God, yang menempatkan Tuhan sebagai yang memerintah dan berkuasa dalam diri kita. Di mana hati kita berada hari ini? Sebuah ayat yang sangat dengan tegas menyebutkan apa yang seharusnya kita camkan dalam hati kita. Anggaplah diri kita sebagai sebuah lembaga kerajaan. Maka siapa yang memimpin akan sangat menentukan seperti apa diri kita. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita harus menentukan siapa yang menjadi pemimpin di dalamnya. Petrus mengatakan sebuah pesan penting yang berbunyi sangat tegas. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dari ayat tersebut berarti kita harus menguduskan, menjadikan Yesus sebagai penguasa tertinggi dalam hidup kita. Dan Petrus secara jelas mengatakan bahwa itu semua dimulai dari hati. Hatilah yang menjadi pusat kerajaan. Dan siapa yang berkuasa di sana akan sangat menentukan siapa dan bagaimana diri kita hari ini. Begitu pentingnya hati, maka Alkitab berbicara banyak mengenai pentingnya menjaga hati tersebut. Di dalam Amsal 4 ayat 23 tertulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mengapa hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan? Lewat Yesus kita bisa mengetahui alasannya. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22 dikatakan, "Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Jika demikian, adalah sangat penting bagi kita untuk menguduskan hati kita, lalu terus mempertahankan dan menjaga kekudusannya. Itu tidak mungkin kita lakukan jika kita membiarkan hal-hal selain Tuhan Yesus untuk menjadi penguasa di dalamnya. Sebagaimana nasib sebuah negara atau kerajaan akan sangat bergantung dari siapa pemimpin atau rajanya. Seperti itu pula lah hidup kita. Dan hati
sebagai pusat dari kehidupan butuh sosok pemimpin yang benar. Bapak Ibu sadar atau tidak, ada banyak hal di dalam diri kita masing-masing yang sebenarnya ingin memegang kendali atas hidup kita. Jangan-jangan Tuhan sudah terpinggirkan sejak lama dalam hati kita, hanya menempati sebagian kecil saja di sana, atau bahkan sudah tidak lagi punya tempat, sementara hal-hal lainnya justru lebih berkuasa atas diri kita. Kita mungkin merasa itulah arti dan nilai kebebasan, padahal di sanalah kita justru terbelenggu dan terus menuju kepada kematian yang kekal. Sesungguhnya sebuah kebebasan atau kemerdekaan sejati hanya akan datang jika kita mengizinkan Yesus sendiri untuk berkuasa atas hati dan hidup kita. Siapa yang menjadi raja atas diri kita hari ini? Mari kita periksa hati kita masing-masing dan tetapkanlah dengan benar, karena itu akan sangat menentukan arah hidup kita. Tuhan memberkati. Dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dalam doa Sabtu pagi ini. Dan di akhir doa syafaat nanti, Bapak Ibu diberi waktu untuk doa pribadi untuk menaikkan permohonan yang belum ada dalam doa syafaat ini. Kemudian kita akan bersama menutup dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, maha pengasih, maha kuasa, Allah Bapa yang telah mengutus Putra-Mu Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima hari demi hari. Penyertaan-Mu boleh kami rasakan dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon pengampunan-Mu karena kami lemah dan belum mampu menyenangkan hati-Mu. Masih banyak ucap dan tindakan kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami ingin menaikkan permohonan kami dalam doa syafaat kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menerima doa-doa kami. Kami mendoakan orang tua kami yang saat ini masih dalam kelemahan tubuh dan dalam perawatan di rumah, untuk Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto,
Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak S. Parmun. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhannya di rumah. Untuk Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Saudara Destasya, keluarga George Rembet, untuk Bapak George Rembet, Ibu Dian George Rembet, dan Saudara Gerald Rembet. Untuk keluarga Andreas Yugo Prasetyo, Bapak Andreas Yogo, Ibu Dumaris Veronica, Ananda Clairin Aleta, Ananda Selin Hawila. Juga untuk Ibu Sutini Yohanes Legiman, Ibu Monika Leni Christian Mahadianto, serta Bapak Subarno. Tuhan, kami juga mendoakan keluarga jemaat kami yang berada di luar kota, untuk Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak George Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi, juga untuk Bapak Hartoyo. Tuhan, kami juga ingin mendoakan agar jemaat Adioswo tetap semangat dan sukacita memuliakan Tuhan dalam pelayanan, walaupun memiliki segala keterbatasannya, tapi kiranya Tuhan mampukan agar orang tua kami, jemaat Adioswo, selalu dipenuhi sukacita untuk terus melaksanakan pelayanannya. Tuhan, kami juga mendoakan jemaat gereja yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang membuka usaha baru, juga berjuang untuk memperoleh penghidupan seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menyertai, Tuhan berkenan memberkati usaha-usaha yang mereka lakukan. Kami juga mendoakan untuk teman atau pasangan hidup, untuk jemaat kami juga yang sedang menantikan buah hati, atau juga keluarga yang sedang mengalami permasalahan atau keretakan dalam berkeluarga. Kasih Tuhan kiranya senantiasa melingkupi keluarga ini ya Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan luka-luka yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami juga mendoakan muda-mudi yang saat ini sedang merindukan jodoh atau pasangan hidup. Kiranya dengan pimpinan dan bimbingan Tuhan, Engkau dapat menyertai mereka untuk hidup seturut kehendak Tuhan dan menemukan pasangan yang sesuai, seturut, dan senantiasa juga seiman dalam kepercayaannya terhadap penebus Yesus Kristus. Kami juga mendoakan keluarga yang saat ini
sedang merindukan buah hati dalam perkawinan mereka. Tuhan kiranya berkenan memberikan kesabaran serta masa-masa penantian yang sungguh mereka imani, karena Tuhan akan menentukan waktu yang indah bagi mereka. Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak sekolah yang saat ini dalam perjuangannya untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik untuk ke SD, ke SMP, SMA, dan kuliah. Juga untuk persiapan masuk sekolah secara tatap muka, kiranya Tuhan, Engkau membuka jalan untuk anak-anak kami, dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu selalu indah untuk anak-anak kami, menyiapkan masa depan mereka. Kiranya untuk persiapan tatap muka dalam pendidikan, Tuhan juga berikan kesiapan untuk pihak-pihak yang memiliki wewenang, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, tetap mengutamakan prokes, tetap mengutamakan kesehatan untuk lingkungan dan seluruh persiapannya agar semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga mendoakan gereja kami, GKJ Ebenezer ya Tuhan, untuk para pelayan dan hamba Tuhan, untuk semua pendeta, majelis, pengurus komisi, badan, wilayah, serta pegawai gereja. Tuhan, kiranya Engkau berkenan agar kami semua diberi kekuatan dan hikmat agar dalam mengelola gereja dan membimbing jemaat senantiasa Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, agar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar dalam kerendah hatian kami dapat menunjukkan perhatian, kami dapat menunjukkan empati, dan seluruh pelayanan yang berjalan kiranya semua dapat berjalan dengan baik, meskipun kami lakukan tidak secara tatap muka, namun semua dilakukan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan Allah, pelaksanaan ibadah minggu yang selama ini berjalan secara online, kiranya Tuhan berkati juga. Kiranya Tuhan pimpin agar senantiasa dalam pelaksanaannya masing-masing keluarga di rumah. Dalam masa pandemi COVID saat ini ya Tuhan, yang belum juga berakhir, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan untuk semua, baik personil yang menjadikan ibadah online ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan pimpin setiap persiapan maupun pelaksanaannya, agar semua yang boleh dilaksanakan menjadi berkat untuk seluruh jemaat. Tuhan, kami juga mendoakan segala persiapan di gereja kami yang saat ini mulai memasuki peribadatan dalam era new normal ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai setiap persiapan dan segala pelaksanaannya yang sudah kami mulai. Kiranya boleh Tuhan izinkan, Tuhan pimpin juga setiap personil yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan berkat agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya Tuhan, yang saat ini masih terus berjalan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati agar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil untuk mendapatkan herd immunity untuk seluruh bangsa, sehingga semua nantinya dapat berjalan dengan baik. Juga untuk para tenaga medis, sukarelawan,
Kami doakan agar Tuhan beri kekuatan, agar tetap dalam memberikan pelayanannya. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami juga mendoakan untuk setiap pasien atau korban COVID-19. Kiranya Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan hati yang tabah dan sabar untuk mendapatkan atau proses kesembuhannya. Mereka boleh percaya Tuhan senantiasa turut campur dalam setiap proses yang berjalan. Kiranya dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan, para ahli kesehatan yang saat ini terus berupaya menemukan cara pengobatan COVID-19 dapat Tuhan sertai, Tuhan berikan jalan keluar agar nanti ke masa depan semuanya boleh ada jalan keluar yang terbaik untuk masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Juga untuk keluarga jemaat yang saat ini terdampak wabah COVID dan mengalami kesulitan-kesulitan, baik itu di bidang ekonomi, pekerjaan dan usahanya, serta mengalami PHK dari pekerjaannya. Tuhan kiranya berikan kekuatan ya Tuhan, karena kami percaya segala peristiwa, segala kejadian yang kami alami, boleh Tuhan izinkan untuk rencana Tuhan yang lebih baik. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesabaran, juga bertambahnya iman untuk meyakini bahwa setiap rencana Tuhan nanti boleh terjadi yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga ingin mendoakan gereja-gereja yang saat ini masih dalam pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan, khususnya untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, dan GKJ Yeremia Calon Pepantan Sawangan. Kiranya Tuhan berkenan turut campur dalam setiap proses yang saat ini masih berjalan, sehingga nantinya hanya rencana Tuhan yang boleh jadi untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Ya Tuhan, kami juga mohon pertolongan dan penyertaan untuk korban-korban bencana alam yang saat ini juga masih terjadi di beberapa tempat di negara kami, juga para korban yang mengalami musibah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberi kekuatan dan hikmat. Kiranya Tuhan boleh memberikan pemulihan juga untuk para tenaga bencana yang memberikan pertolongan. Kiranya Tuhan berikan pertolongan dengan kekuatan dan upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi peristiwa bencana alam di negeri kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bangsa Indonesia dan para pemimpin kami, penyelenggara pemerintahan negara kami Indonesia, beserta Presiden, beserta Wakil Presiden, dan seluruh jajaran di bawahnya. Tuhan kiranya boleh berikan hikmat, kiranya Tuhan sendiri yang pimpin mereka, agar dalam memimpin kami bangsa dan negara ini ya Tuhan, hanya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kiranya mereka boleh mendapat kebijaksanaan dan hikmat yang Tuhan berikan, dan senantiasa menurut pada kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi untuk bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan untuk perdamaian dunia ya Tuhan, di mana banyak negara dan bangsa yang saat ini berseteru mengutamakan ego mereka masing-masing.
Tuhan kiranya berikan hikmat, Tuhan kiranya boleh mendamaikan mereka dengan tangan-tangan yang boleh Tuhan pilih untuk kedamaian di bumi ini ya Tuhan. Tuhan, banyak hal, banyak pergumulan dari kami semua yang mungkin belum terucapkan dan belum kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang Maha Tahu dan boleh menolong kami untuk mengatasi pergumulan-pergumulan kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar doa-doa pribadi setiap keluarga yang ingin disampaikan, yang ingin dihaturkan ke hadapan Tuhan saat ini. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa-doa pribadi dan keluarga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu,